Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ulangi. Wih, jam saya kunci. Tunggu dulu, ulangi. Kupukul gini semua. Yuk, Kak. Ulangi. Tapi turun kali ini saya akan membawakan layanan bimbingan. Kak, bilang ke guru BK. Saya bilang, Kak. Lama-lama. Bacat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah. Nah, di sini kakak akan memberikan sebuah layanan bimbingan kelompok yang bertema strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, sebelumnya itu gaya belajar adalah cara individu memproses atau memahami dan mengingat informasi yang dipelajari. Nah, ada beberapa gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada kalanya kita berbaca doa terlebih dahulu. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin memimpin doa? Ada. Saya, Kak. Ya, silakan. Baik, teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada saudari Ananda Makfirah. Jadi bagaimana kabarnya semuanya? Apakah semuanya keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini terlebih dahulu kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah proses konseling yang melibatkan beberapa individu dalam satu waktu yang sama. Nah, dalam konseling kelompok, seseorang profesional konseling bertindak sebagai pemimpin kelompok dan membantu anggota kelompok untuk memahami masalah pribadi mereka, mengembangkan keterampilan sosial, dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Konseling kelompok dapat menjadi sasaran yang sangat efektif untuk memperoleh dukungan sosial dan solusi masalah karena anggota kelompok dapat saling berbagi pengalaman dan dukungan. Selain itu, konseling kelompok juga dapat membantu individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain, dan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Beberapa jenis konseling kelompok meliputi kelompok dukungan, kelompok terapi, dan kelompok keterampilan. Nah, kelompok dukungan bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan sosial, sementara kelompok terapi bertujuan untuk membantu anggota kelompok memperoleh wawasan dan keterampilan untuk mengatasi masalah mereka. Sedangkan kelompok keterampilan bertujuan untuk membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, adapun asas-asas bimbingan kelompok ialah asas bimbingan kelompok itu
bisa dikatakan pedoman atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan atau diikuti dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, adapun beberapa asas yang akan kakak jelaskan. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, anggota kelompok harus merasa nyaman untuk berbicara dan saling berbagi pendapat tanpa takut dihakimi atau diancam. Yang kedua itu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan harus dibangun di antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok, sehingga anggota merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi. Yang ketiga itu ada kerjasama. Semua anggota kelompok harus berpartisipasi secara aktif dan berusaha untuk mencapai tujuan kelompok bersama-sama. Yang keempat itu menghormati perbedaan. Nah, anggota kelompok harus menghormati perbedaan antara satu sama lain seperti perbedaan dan pandangan, nilai, dan latar belakang. Yang keenam itu ada kemandirian. Kelompok harus mendorong anggotanya untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Baik, selanjutnya itu kakak akan menjelaskan tujuan dari layanan kelompok ini, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian belajar menurut para ahli. Yang kedua itu peserta didik dapat mengelola gaya belajarnya dengan baik. Yang ketiga itu peserta didik dapat mengidentifikasi modalitas belajar serta ciri-ciri belajarnya. Baik, apakah adik-adik sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Baik. Nah, di sini kakak akan menyampaikan materinya. Oh, ini. Ini kan? Baik, di sini kakak akan membaca materinya. Materi yang kakak akan bawakan itu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, adapun pengertian belajar. Menurut para ahli atau menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Kemudian ada pengertian belajar menurut James, yaitu belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kemudian menurut sikap R, yaitu belajar suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Selanjutnya itu ada ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. Nah, yang pertama itu adanya kemampuan atau perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud yaitu perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif,
keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau efektif. Yang kedua itu ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga itu ada perubahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Dan yang keempat itu ada perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, di sini gaya belajar itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Kemudian ada gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih sering senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik yang dimaksud di sini adalah gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, dari ketiga gaya belajar yang tadi kakak jelaskan, apakah dari adik-adik ada yang mempunyai gaya belajar di antara itu? Iya, Kak. Nah, di sini selanjutnya itu kakak akan menjelaskan modalitas belajar serta strategi belajarnya. Nah, lingkungan belajar memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajar kita. Karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Jika kamu adalah seorang dengan modalitas visual, pengingat-pengingat visual seperti poster, akarium, atau lukisan, atau membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Jika kamu memiliki modalitas auditorial, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu kamu lebih berkonsentrasi. Nah, jika kamu memiliki modalitas kinestetik, maka biasanya senam ringan dan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu kamu berkonsentrasi dalam belajar. Setiap modalitas memiliki ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama ada rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan tepat. Yang ketiga, perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap detail. Yang kelima, ada mementingkan penampilan. Yang keenam, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dan pikiran mereka. Yang ketujuh, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedelapan, mengingat dengan asosiasi visual. Yang kesembilan, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Yang kesebelas, pembaca cepat dan tekun. Yang ke-12, lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, selanjutnya, materi yang dapat kakak sampaikan itu sudah selesai. Selanjutnya kakak akan membagikan lembar kerja siswa atau LKPD di grup kalian ya. Jadi mohon untuk adik-adik untuk mengisi LKPD tersebut. Mungkin dari
adik-adik ada yang bisa menyimpulkan dari materi tentang gaya belajar yang kakak tadi sampaikan? Jika di antara adik-adik ada yang ingin menyimpulkan, mungkin bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Saya, Kak. Ya, silakan, Adik Nanda. Jadi, gaya belajar adalah cara individu memproses, memahami, dan mengingat informasi yang dipelajari. Terdapat beberapa gaya belajar yang umum dikenal, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Meskipun sebagian besar orang menggunakan kombinasi dari beberapa gaya belajar, beberapa individu lebih cenderung menggunakan satu gaya belajar daripada yang lainnya. Nah, penting untuk mengenali gaya belajar seseorang agar dapat memaksimalkan efektivitas belajar dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Selain itu, pemahaman tentang gaya belajar juga dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dan strategi belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa gaya belajar hanya merupakan salah satu faktor dalam proses belajar. Faktor lain seperti motivasi, lingkungan belajar, dan kualitas materi pembelajaran juga mempengaruhi efektivitas belajar seseorang. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas belajar, perlu diperhatikan dan dikombinasikan beberapa faktor penting tersebut. Itu kesimpulan dari saya, Kak. Terima kasih. Nanda, sini aku dulu. Baik, terima kasih kepada adik Nanda telah memecahkan kesimpulan dari materi yang kakak bawakan. Nah, sebelum itu kakak juga akan memberikan sebuah metode, yaitu atau menjelaskan tentang psikodrama. Nah, psikodrama adalah salah satu bentuk terapi kelompok yang menggabungkan aspek teatrikal dengan prinsip-prinsip psikologis. Nah, psikodrama juga bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi mereka dengan melibatkan mereka dalam peran-peran yang dipilih dan diaktorkan dalam kelompok. Nah, dalam sesi psikodrama ini, seorang pemimpin atau direktur memimpin kelompok dan menjalankan skenario atau cerita yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, anggota kelompok akan berperan sebagai karakter dalam cerita tersebut dan akan mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka melalui interaksi dengan karakter lain di dalam cerita. Nah, direktur atau pemimpin kelompok kemudian akan membantu anggota kelompok dalam memahami dan mengeksplorasi masalah mereka melalui refleksi atau peran-peran yang mereka mainkan. Psikodrama juga dapat membantu individu dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Nah, psikodrama juga dapat membantu individu dalam meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan meningkatkan kesadaran diri. Psikodrama sering digunakan dalam terapi kelompok, tetapi juga dapat digunakan dalam terapi individu dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Penting untuk dicatat bahwa psikodrama harus dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih dalam teknik psikodrama untuk memastikan efektivitas dan keselamatan individu yang terlibat. Nah,
Baik, adik-adik, mungkin itu saja materi layanan yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, sebelum menutup, mungkin dari adik-adik ada yang memimpin untuk berdoa dulu sebelum Zoom-nya kita tutup. Ya, pasti Saya, Kak. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Baik, mungkin berakhir pula juga bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kakak akhiri, wassalamualaikum. Baik, berakhir pula bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Baik, berakhir pula layanan kelompok pada malam hari ini. Terima kasih atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kekurangan, Bing. Apa? Belum pegang, belum balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.